Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B akan menjelaskan sedikit hasil pembelajaran tentang praktikum Biovar kali ini yang berjudul Efek Makanan Terhadap Metabolisme Obat. Selamat menyaksikan. Menurut Baxter 2008, interaksi obat adalah suatu keadaan di mana efek terapi dari suatu obat dapat dipengaruhi oleh obat lain, sediaan herbal makanan, minuman, atau perubahan kimia, fisika, dan lingkungan. Pengaruh interaksi obat ini berpotensi dapat meningkatkan efek dari obat yang dipengaruhi. Pengaruh interaksi juga bisa bersifat sebaliknya, yang dapat menurunkan efek dari obat yang dipengaruhi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan atau cara kerja yang akan kita lakukan pada praktikum efek makanan terhadap metabolisme obat. Nah, jadi pada praktikum minggu ini kita akan menggunakan 12 ekor tikus, di mana tikus-tikus tersebut akan dibagi menjadi 2 kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu berisi 6 tikus. Nah, tikus-tikus tersebut akan kita jaga atau kita monitoring selama 2 hari dalam kondisi laboratorium agar mempermudah proses pengujian berlangsung nantinya. Kemudian setelahnya, masing-masing kelompok tersebut akan kita berikan diet. Nah, untuk kelompok yang pertama itu akan kita berikan diet gluten, kemudian pada kelompok yang kedua itu akan kita berikan diet kasein. Kemudian setelahnya akan kita lakukan pengamatan atau monitoring kepada 2 kelompok tersebut selama 5 hari. Setelah 5 hari, akan kita lakukan pencatatan terhadap perkembangan bobot badan dari masing-masing tikus tersebut. Kemudian, masing-masing tikus tersebut dari kedua kelompok itu akan kita berikan obat berupa tiopental. Nah, pemberiannya ini akan kita berikan melalui rute intraperitoneal. Untuk dosis dari tiopental itu sendiri berkisar antara 2 sampai 5 mg per kilogram berat badan. Setelah dilakukan pemberian suntikan tiopental, akan kita lakukan penimbangan serta pencatatan bobot lagi terhadap berat badan tikus, yang kemudian akan kita amati mulai dari proses kehilangan sampai ke pemulihan dari rating refleksnya. Nah, setelahnya baru dapat kita berikan kesimpulan terhadap pengujian yang sudah kita lakukan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai data hasil pengamatan pada praktikum kali ini. Nah, data hasil pengamatan didapatkan hasil sebagai tabel di samping. Nah, setelah itu dapat kita lihat bahwa terjadi peningkatan berat badan untuk mencit yang telah diberikan diet kasein maupun diet gluten. Untuk mencit yang diberikan diet kasein terjadi peningkatan berat badan sebanyak 1,08 gram. Kemudian untuk mencit yang diberikan diet gluten telah terjadi peningkatan berat badan sebesar 7,57 gram. Nah, setelah hal tersebut, maka diberikan dosis tiopental berdasarkan berat badan dari bobot mencit, sehingga didapatkan sediaan tiopental yang diambil untuk diet kasein itu sebesar 0,02436 mili, sedangkan untuk perlakuan diet gluten itu diambil tiopental sebanyak 0,02619 mili. Nah, kemudian kita amati perlakuan waktu tidur si mencit tersebut, sehingga didapatkan lama tertidur mencit untuk diet kasein itu sebesar 1 jam 9 menit dan 1 jam 20 menit. Sedangkan untuk diet gluten itu lama waktu tidur mencit itu sebesar 13 menit dan 53 menit. Sekian dari saya. Baiklah, selanjutnya mengenai pembahasan dari praktikum kali ini, yaitu tentang efek makanan terhadap metabolisme obat. Indikator yang diamati dalam percobaan ini meliputi bobot tikus sebelum dan setelah diberi diet gluten dan diet kasein. Obat yang digunakan pada pengujian ini berupa fenobarbital. Alasan digunakannya obat dengan efek sedatif pada pengujian ini karena efek ini lebih mudah untuk diamati. Terus mekanisme kerja dari fenobarbital itu bekerja pada reseptor GABA sehingga menyebabkan peningkatan inhibisi sinaptik. Hal ini mengakibatkan peningkatan permukaan kanal klorida dan menyebabkan ion klorida masuk ke dalam sel dan kompartemen sel menjadi lebih negatif. Permukaan kanal klorida ini menyebabkan hiperpolarisasi yang dapat mengakibatkan potensi aksi tidak terjadi dan menyebabkan tidur. Nah, adanya gluten dan kasein ini dapat mempengaruhi metabolisme obat di dalam tubuh, di mana diet gluten adalah diet yang dilakukan dengan hanya mengkonsumsi makanan
yang mengandung gluten saja seperti gandum dan sereal, sedangkan pada diet kasein adalah diet yang hanya mengkonsumsi makanan yang hanya mengandung kasein saja seperti susu dan yogurt. Pada pengujian ini dilakukan dengan pemberian roti untuk hewan diet gluten, dan untuk diet kasein hewan uji diberi susu. Pemberian dua jenis makanan ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kecepatan kerja obat serta metabolisme fenobarbital saat dikonsumsi bersamaan dengan diet gluten dan diet kasein. Berdasarkan data hasil pengamatan yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa kenaikan bobot hewan uji yang diberi diet kasein lebih kecil dibandingkan dengan hewan uji pada diet gluten. Hal ini dikarenakan pemberian diet kasein dapat mempercepat metabolisme, di mana dapat menginduksi enzim pemetabolisme sehingga metabolisme akan berlangsung lebih cepat. Namun kenaikan berat badan ini tidak sesuai dengan hipotesis, di mana seharusnya terjadi penurunan berat badan pada hewan uji setelah diberi perlakuan diet, baik itu diet gluten ataupun diet kasein. Jadi metabolisme yang cepat dapat menyebabkan kehilangan efek pada obat juga semakin cepat, sehingga dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme obat antara lain ialah makanan. Selain itu juga ada faktor seperti usia, jenis kelamin, dan genetik. Berdasarkan praktikum yang telah kami lakukan, kesimpulan yang dapat ditarik adalah yang pertama, metabolisme atau biotransformasi termasuk aspek farmakokinetik di mana terjadi proses perubahan struktur kimia obat yang terjadi di dalam tubuh dan akan dikatalisis oleh enzim. Yang kedua, proses metabolisme terdiri dari fase 1 yang meliputi fase oksidasi, reduksi atau hidrolisis, dan fase 2 yang berupa reaksi sintesis seperti reaksi konjugasi. Yang ketiga, pengaruh diet gluten dan kasein pada mencit dapat mempercepat metabolisme suatu obat karena proses pemecahan protein menjadi bentuk yang paling sederhana membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan karbohidrat, sehingga metabolisme obat tidak terhalangi oleh makanan. Akibatnya, penurunan berat tikus dengan perlakuan diet gluten lebih signifikan daripada perlakuan dengan diet kasein karena protein pada gluten lebih kompleks dari kasein. Yang keempat, metabolisme dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti makanan yang dapat mempercepat laju metabolisme, genetik, umur, jenis kelamin, interaksi obat, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, mekanisme kerja fenobarbital yaitu bekerja pada reseptor GABA sehingga menyebabkan peningkatan inhibisi sinaptik. Sekian penjelasan dari kami kelompok 3B. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.